Shalom, mempelai-mempelainya Kristus. Terima kasih kepada Allah Bapa karena Dia boleh mempertemukan kita kembali. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan bagi kami, bagi keluarga kami. Terima kasih Roh Kudus, kiranya Engkau urapi hidup kami yang baik yang dalam nama Tuhan Yesus. Shalom, mempelai Kristus. Mari kita baca bersama di dalam 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 16. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba-hamba Allah. Kita bisa baca ayat ini dan kita mengerti bagaimana sebuah lembaga yang dibuat di dalam kehidupan kita sebagai sebuah negara itu adalah untuk menghormati orang-orang yang berbuat baik, mengendalikan orang-orang yang berbuat jahat, menegakkan hukum kepada orang-orang yang melakukan kejahatan dan kelaliman. Sebab dikatakan inilah kehendak Allah, yaitu berbuat baik dan membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Dan dikatakan juga, kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam masyarakat, hiduplah sebagai orang yang merdeka, bukan sebagai orang yang menyalahgunakan kemerdekaan itu, menyelubungi kejahatan mereka. Tetapi kita wajib dan patut hidup sebagai hamba-hamba Allah. Itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kemudian di 1 Timotius 2 ayat 1-2. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Naikkanlah permohonan, doa, syafaat, ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita hidup tenang, tentram, dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita untuk selalu berdoa, bersyafaat untuk semua raja dan pembesar-pembesar, agar kita semua dapat hidup tenang, tentram di dalam kesalehan dan kehormatan. Inilah yang ingin dicapai oleh firman Tuhan bagi setiap daripada negara-negara maupun rakyat-rakyatnya. Di dalam Titus 3 ayat 1 juga dikatakan, ingatlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan baik. Dikatakan di dalam firman juga, orang-orang harus tunduk kepada pemerintah, kepada orang yang berkuasa, dan siap untuk melakukan perbuatan yang baik. Jadi perbuatan baik itu bukan hanya dilakukan saja oleh kalangan-kalangan daripada rakyatnya, tetapi juga dikatakan untuk semua orang. Bagaimana seorang pemimpin itu dipilih? Tentu adalah dengan kualitas yang baik. Kita mau pemimpin dengan kualitas yang memang mengayomi masyarakat, memang mendidik masyarakat, ya, mensejahterakan masyarakat. Di akhir tahun yang lalu, di penghujung tahun itu, Tuhan katakan tentang pemerintahan kita. Di situ Tuhan memperlihatkan gedung parlemen, kemudian juga di dalam ruang-ruang pengadilan di Mahkamah Agung, kepolisian dan TNI. Dan saya melihat roh jahat di sana. Ada 4 roh yang berdiri di dalam parlemen kita. Pertama adalah roh maut,
Yang kedua itu adalah roh mamon. Yang ketiga itu adalah roh najis. Dan yang keempat itu adalah roh jinak. Dan Tuhan menunjukkan bagaimana roh ini sangat berkuasa. Roh ini berdiri di belakang kursi-kursi dari para penguasa ini. Kemudian di awal Januari, Tuhan memperlihatkan sebuah tugas kepada gerejanya. Kita berkata bahwa kita adalah duta-duta kerajaan Allah. Kalau demikian, kita membawa tugas daripada kerajaan Allah. Dan tugas itu adalah kita menyelidiki segala sesuatu. Firman Tuhan katakan, raja itu berkuasa untuk menyelidiki segala sesuatu. Dan kita adalah anak-anak raja. Dan tugas kita adalah seperti melemparkan api. Melemparkan api dan menghancurkan musuh. Dan membuang segala sesuatu yang disebut sampah. Gedung-gedung parlemen, ya, lembaga-lembaga instansi, baik di Mahkamah Agung, di pengadilan, di TNI, di Polri. Itu Tuhan tunjukkan itu. Bagaimana Mahkamah Agung dan ruang-ruang pengadilan itu seperti hutan lendir. Saya melihat banyak kebusukan di sana, di mana hukum dijual belikan. Dan roh maut berkuasa juga di sana. Dan juga dikatakan di dalam penglihatan itu, di dalam TNI dan di dalam Polri, itu seperti hukum rimba. Tidak ada hukum di sana yang berjalan sesuai dengan kebenaran. Dan juga di pertengahan daripada Januari, Tuhan juga katakan, bahkan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai prajurit-prajuritnya Kristus, kita menyebutkan nama-nama mereka daripada pelaku-pelaku kejahatan ini. Ketika kita berdoa bagi diri kita sendiri, bukankah kita selalu menyebutkan apa yang kita mau secara spesifik? Banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang berada di atas mimbar berkata, ketika kita berdoa, kita harus berdoa dengan sangat detail, tajam, dan spesifik. Dan Tuhan ajarkan juga ini kepada saya. Berdoa secara spesifik. Bersihkan di dalam pemerintahan kita. Roma 13 ayat 3-4. Sebab jika seseorang berbuat baik, tidak usah dia takut kepada pemerintah. Jika seseorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang, pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Siapakah di sini yang dikatakan pemerintah? Pemerintahan itu bukan hanya pemerintahan di bumi, tetapi juga ada pemerintahan sorga di dalam kehidupan kita, di dalam gereja-gereja Tuhan, di dalam umatnya Tuhan. Kita juga adalah pemerintah kerajaan sorga yang membawa dampak kerajaan sorga kepada bumi. Lalu di Amsal 16 ayat 17-19. Menjauhi kejahatan, itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Amsal 28 ayat 16. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian, keras penindasannya. Tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal. Orang yang membenci laba yang tidak halal, memperpanjang umurnya. Artinya orang yang suka dengan laba yang tidak halal itu, ya, mereka akan memperpendek umurnya. Orang yang menanggung darah orang lain akan lari sampai ke liang kubur. Janganlah engkau menahannya. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya
akan jatuh ke dalam lubang. Firman Tuhan di dalam Alkitab kita itu banyak sekali mengajarkan tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang benar, yang hidup di dalam kesalehan, di dalam kehormatan, yang hidup di dalam kebenaran, kejujuran, integritas. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam gereja Tuhan. Bagaimana kita memimpin sebuah masyarakat, bukan saja hanya di dalam gereja, tetapi juga memimpin di dalam masyarakat. Ketika Tuhan menunjukkan sebuah tempat, Tuhan menunjukkan sebuah tempat, Tuhan katakan patok darah. Patok darah yang harus dicabut dengan kuasa darah Yesus. Begitu banyak darah-darah yang telah tertumpah di negeri ini. Darah orang benar yang mengejar keadilan dan hukum dengan benar, itu ditumpahkan dengan semena-mena. Dan juga darah-darah orang yang teraniaya. Mereka yang dipaksa oleh sebuah sistem untuk menjadi bodoh, untuk menjadi lalim, untuk menjadi pelaku-pelaku kejahatan. Mereka adalah korban daripada sebuah sistem. Ketika kemiskinan, kesulitan, kemelaratan itu terjadi di dalam kehidupan mereka, mereka dipaksa untuk melakukan kejahatan. Itulah sistem yang selama ini dibangun di negeri ini. Pemuka-pemuka agama tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Moral bangsa ini semakin hancur. Bahkan ada satu waktu Tuhan tunjukkan bagaimana anak-anak ini yang dianiaya, yang terus terkurung di dalam kegelapan, dilecehkan. Tuhan akan membuka semua aib-aib itu. Bahkan Tuhan turun tangan sendiri. Tuhan katakan, inilah waktuku, kata Tuhan. Inilah waktuku untuk membuka semua aib itu. Kita sebagai gereja Tuhan, kita sebagai dikatakan duta-duta kerajaan Allah, kita yang dikatakan sebagai prajurit-prajurit Kristus, apakah kita sungguh-sungguh berdoa bagi bangsa ini, bagi perubahan daripada bangsa ini? Sejak 2013 atau 2012-14 saya lupa, Tuhan mengajarkan saya bagaimana saya harus berdoa. Pertama adalah bagi bangsa, kedua adalah bagi generasi, dan ketiga itu adalah bagi gereja-gereja Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan. Dan keempat itu adalah untuk keluarga kita, untuk orang-orang kita kasihi. Dan yang kelima itu adalah bagi Israel, bagi Yerusalem. Itulah yang Tuhan terus ajarkan. Dan Tuhan tidak pernah berhenti berbicara tentang bangsa ini. Banyak sekali darah yang telah tercurah dan itu sekarang berteriak kepada Tuhan, menuntut pengadilan daripada Tuhan. Kemudian juga Tuhan pernah berbicara tentang hari-hari Naomi di tahun lalu. Di sekitar akhir tahun lalu Tuhan berbicara tentang hari-hari Naomi. Dan Tuhan juga mengulang pesan itu beberapa hari yang lalu. Tuhan katakan hari-hari Naomi akan terjadi kepada Indonesia. Mari kita baca kembali di dalam firman Tuhan, Yesaya 1 ayat 10 sampai 20. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Gomora itu adalah orang-orang yang serakah. Orang-orang yang tidak puas, tidak pernah puas dengan apa yang ada padanya. Untuk apa korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu. Darah lembu jantan, domba-domba, kambing jantan tidak kusukai.
Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejian bagiku. Kamu mau merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan? Aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu, pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang-orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Dan marilah kita berperkara firman Tuhan. Lalu di ayat yang selanjutnya, jika kamu menurut dan kamu mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Tuhan berbicara di sini dikatakan, umat Tuhan harus mengendalikan apa yang jahat. Umat Tuhan harus berdoa dan mengadahkan tangan kita, memalingkan wajah kita untuk membela perkara orang-orang yang tertindas. Itulah yang Tuhan mau untuk gereja Tuhan lakukan. Itulah yang Tuhan mau untuk umat Tuhan perjuangkan. Melawan pemberontakan. Melawan penguasa-penguasa lalim. Atau kita yang akan dimakan oleh pedang. Ketika kita menaikkan pujian penyembahan kita, ucapan syukur kita, apakah kita hanya melakukan itu sebagai orang-orang yang beragama? Apakah kita melakukan itu sebagai orang-orang yang dikatakan bertuhan? Ataukah kita melihat apa yang ada di dalam hati Tuhan? Apa yang ada di dalam visi dan misinya Tuhan untuk kita lakukan ketika kita beribadah? Pada pertengahan Mei, Tuhan menunjukkan 3 macam binatang. 3 binatang yang ditenggelamkan. Gambaran dari binatang itu adalah gambaran orang-orang yang merasa dirinya itu mulia. Merasa dirinya itu terhormat dan berkuasa. Merasa dirinya aman saja melakukan kejahatan. Mereka hidup di dalam kelimpahan. Bahkan dengan sekeras-kerasnya mereka bekerja sama, bersekongkol untuk melakukan kejahatan demi kejahatan. Mereka adalah binatang yang buas, yang licik. Inilah gambaran daripada manusia-manusia ini. Orang-orang yang kejam, orang-orang yang lalim, orang-orang yang tidak punya belas kasihan. Mereka hatinya seperti binatang, kata Tuhan. Mereka yang tidak pernah berkata puas dan tidak pernah berkata cukup bagi dirinya sendiri. Inilah gambaran daripada binatang-binatang itu. Mereka semua akan ditenggelamkan, kata Tuhan. Tetapi di situ juga Tuhan menunjukkan bagaimana orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang bekerja dengan sepenuh hati, ikhlas. Mereka akan disertai Tuhan. Mereka akan sampai kepada tujuan-tujuan mereka. Dengan cara-cara Tuhan yang sederhana, Tuhan akan menolong mereka. Tuhan akan menyertai mereka.
Itulah yang saya lihat. Dan saya katakan amin Tuhan, amin, amin. Saya minta Tuhan percepatan itu terjadi. Hukuman Tuhan itu terjadi semakin cepat atas Indonesia. Beberapa tahun yang lalu, sekitar awal 2014, Tuhan tunjukkan bagaimana bendera kotor Indonesia. Bendera yang kotor, bendera yang sobek-sobek, bendera yang sangat-sangat tidak layak. Itu berkibar. Tetapi Tuhan juga turunkan bendera itu. Dan di situ tersedia sebuah bendera yang bersih, yang siap untuk dikibarkan. Tetapi kita melihat bahwasannya selama 10 tahun lebih ini, itu tidak terjadi pembaruan. Mungkin saat itu sudah ada pemimpin-pemimpin yang bertekad hati untuk membersihkan. Tetapi ketika di tengah jalan mereka mundur, mereka takut, mereka goyah. Dan tahun itu juga saya melihat bagaimana orang-orang benar yang Tuhan siapkan untuk masuk di dalam pemerintahan itu dihalang. Mereka menutup pintu, memasang besi-besi, memasang borgol-borgol untuk menahan orang-orang benar. Mereka menolak kebenaran, mereka menolak keadilan di dalam pemerintahan ini. Dan sayang sekali, ketika Tuhan tunjukkan itu, hal itu tidak tuntas. Saya berdoa tahun ini, bahkan saat-saat ini, semua yang Tuhan firmankan, semua yang Tuhan katakan itu digenapi. Dan mari kita baca di dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 12. Dan selanjutnya, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapatkan angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara yang ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkan ke dalam tanganmu. Keesokan harinya ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom. Lalu penuhlah negeri itu dengan air. Keesokan harinya pagi-pagi ketika matahari bersinar atas permukaan, tampaklah kepada orang Moab itu bahwa air di sebelah depannya merah seperti darah. Lalu berserulah mereka, itu darah. Tentulah raja-raja itu telah berbunuh-bunuhan, yang seorang membunuh yang lain. Maka sekarang marilah menjarah, hai orang-orang Moab. Tetapi ketika mereka sampai kepada perkemahan orang Israel, maka bangkitlah orang Israel itu lalu memukul orang-orang Moab sehingga mereka lari dari situ dan makin jauhlah mereka menerobos ke dalam Moab sambil menewaskan orang-orang Moab itu. Kemudian ia mengambil anaknya yang sulung dan akan menjadi raja menggantikan dia, lalu mempersembahkannya sebagai korban bakaran di atas pagar tembok. Tetapi kegusaran besar menimpa orang Israel, sehingga mereka berangkat meninggalkan dia dan pulang ke negeri mereka. Pada kisah Elisa ini bersama dengan Raja Israel, bersama dengan Raja Israel, bersama dengan Raja Yehuda, dan bersama dengan Raja orang Edom, ya, melawan Moab. 3 raja ini hendak melawan Moab dan mereka bertanya kepada Tuhan apa yang mereka harus lakukan. Kemudian Elisa berkata, buatlah parit-parit dan penuhilah itu dengan air. Ketika air itu telah penuh, keesokan harinya ketika orang Moab datang, mereka melihat air itu seperti darah. Dan Moab yang menyangka dirinya menang, akhirnya mereka dikalahkan oleh orang Israel. Hikmat yang diberikan Tuhan untuk disampaikan. Akan banyak darah yang diincar oleh penguasa-penguasa lalim ini. Tadi dikatakan mereka adalah 3 binatang yang buas. 3 binatang yang licik. 3 binatang yang menyamar. Bahkan
Salah satunya adalah gambaran binatang yang hitam dan putih. Mereka membalikkan hitam dan putih. Kebenaran dan keadilan itu begitu gampang mereka balikan. Dan seekor binatang itu adalah berlari dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka tidak mengenal ampun dan belas kasihan. Dan binatang yang ketiga adalah binatang yang sangat rakus. Binatang yang sangat menjarah habis-habisan. 3 binatang ini yang akan ditenggelamkan Tuhan. Mereka tidak akan menerima hasil keputusan Tuhan itu dengan kerelaan. Mereka akan melawan. Bahkan di akhir tahun-tahun yang lalu, Tuhan tunjukkan bagaimana cakar dan taring mereka itu akan terus menancap semakin kuat untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Tetapi juga Tuhan menaruh racun-racun pembersih di dalam setiap sangkar-sangkar, sarang-sarang mereka. Tuhan sangat ingin membersihkan negeri ini. Tuhan sangat ingin menegakkan kebenaran dan keadilan di negeri ini. Dan gambaran daripada kisah Elisa ini, seperti juga pesan Tuhan tahun lalu. Setiap umat Tuhan harus membentengi dirinya dengan darah Tuhan, dengan darah Yesus. Sebab hari-hari Naomi itu akan terjadi atas Indonesia. Dan pesan tentang Naomi itu sudah 2 kali. Sebelum terjadi pemulihan, akan terjadi hari penghukuman atas Indonesia. Pada awal tahun ini, Tuhan juga tunjukkan tembok atas Indonesia. Tembok berapi atas Indonesia. Tuhan katakan Indonesia harus ditutup dengan darah Yesus. Banyak sekali yang Tuhan akan kerjakan bagi Indonesia. Tetapi apakah kita sebagai umat Allah, warga kerajaan Allah itu telah siap? Apakah kita mendengar deru peperangan ini? Akhir tahun yang lalu Tuhan berulang-ulang katakan tentang prajurit Tuhan yang harus bangkit. Prajurit-prajurit Tuhan yang harus bangun. Apakah persembahan kita benar di depan Tuhan? Apakah korban-korban syukur kita itu benar di depan Tuhan? Apakah doa-doa kita itu benar di hadapan Tuhan? Apakah kita menjadi orang-orang yang korup di hadapan Tuhan? Kita hanya menikmati untuk diri kita sendiri. Itu sedang Tuhan pertanyakan. Tuhan juga baru-baru ini menunjukkan begitu banyak kereta-kereta yang telah disiapkan. Kereta perang. Tetapi hanya sedikit yang ikut di dalam peperangan ini. Hanya sedikit orang yang ikut di dalam peperangan ini. Di manakah gereja Tuhan? Di manakah gereja Tuhan bagi negeri ini? Ketika darah ditumpahkan, ketika ketidakadilan berlanjut di negeri ini, di manakah umat Tuhan yang berdoa? Di manakah anak-anak Tuhan yang menikmati segala fasilitas yang terbaik di negeri ini? Di manakah mereka? Tuhan bertanya itu. Bahkan Tuhan katakan setiap orang yang tidak ikut di dalam peperangan ini, mereka akan melihat sesuatu yang pahit. Mereka akan merasakan sesuatu yang pahit. Seperti kepahitan Naomi. Mereka tidak menghargai apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak melakukan ucapan syukur yang benar kepada Tuhan. Mereka tidak berdiri bagi kerajaan Allah ketika mereka dibutuhkan. Akhir tahun lalu Tuhan katakan kembali mulai pelayanan penjara. Dan puji Tuhan, saya dipanggil mulai dari awal tahun ini. Tuhan membawa pesan kepada saudara-saudara kita di sana. Tuhan katakan, aku akan membangkitkan pendoa-pendoa syafaat di tempat ini. Bayangkan bagaimana Tuhan
bahkan memakai orang-orang di dalam penjara untuk berdoa syafaat bagi negeri ini. Tetapi apakah umat Tuhan yang bebas merdeka, mencari nafkah, rejeki, mencari kehidupan di negeri ini, sungguh-sungguh berdoa bagi negeri ini? Mereka adalah korban dari sistem yang salah, sistem yang sengaja dibuat untuk melegalkan segala kejahatan. Dan juga kepada anak-anak lapas. Ketika pertama sekali saya ke sana, Tuhan katakan, aku akan memakai masa depan mereka. Ketika Tuhan katakan itu, hati saya itu begitu bersuka cita. Karena pengharapan masih ada bagi masa depan mereka. Tetapi apakah negeri ini siap memberikan apa yang mereka butuhkan? Selama ini mereka ditindas di dalam kemiskinan, di dalam keterpaksaan menerima keadaan, di dalam kebodohan, kekurangan pendidikan, apalagi moral. Banyak pemimpin-pemimpin agama yang dikatakan sebagai pendidik moral bangsa ini itu hancur-hancuran. Apakah gereja Tuhan hanya diam saja? Apakah umat Tuhan yang dikatakan duta kerajaan Allah, wakil kerajaan Allah itu diam saja? Banyak yang Tuhan ingin perbaiki, tetapi apakah umat Tuhan bersedia untuk bekerja sama di dalamnya? Atau kita hanya sebagai penonton yang menikmati saja? Tuhan ingatkan bagaimana lawatan itu datang, tetapi umat itu tidak siap. Apa yang akan terjadi? Itu adalah sebuah kehancuran bagi mereka. Ketika Israel menerima janji Tuhan, mereka menolak Mesias itu. Indonesia juga menerima janji Tuhan di akhir zaman. Tetapi apakah gereja Tuhan menyiapkan generasi gerejanya dengan maksimal ketika lawatan Tuhan itu datang? Ini adalah sebuah pintu gerbang yang Tuhan akan bukakan untuk sebuah lawatan besar-besaran di akhir zaman. Inilah waktunya gerbang itu dibuka, kata Tuhan. Kereta perang yang Tuhan tunjukkan akhir-akhir ini. Sangat sedikit orang yang ikut di dalamnya. Prajurit-prajurit yang harusnya siap sedia. Kemanakah mereka? Gereja Tuhan, umat Tuhan yang seharusnya siap sedia, kemanakah mereka? Sudah waktunya semua jemaat Tuhan harus berdoa bagi negeri ini, harus berperang bagi negeri ini. Bukan hanya tugas bapak-bapak gereja, bukan hanya tugas para hamba-hamba Allah, bukan hanya tugas pelayan-pelayan di dalam gereja, bukan hanya tugas para pendoa, bahkan Tuhan tunjukkan sekolah-sekolah. Anak-anak yang di usia dini itu harus diajar untuk berdoa bagi negeri ini setiap hari. Karena apa yang akan kita hadapi itu sebuah tantangan yang sangat besar. Tantangan yang sangat sulit. Tuhan tunjukkan bagaimana generasi muda kita itu akan sangat sulit ke depannya. Sangat sulit. Dan Tuhan sudah menunjukkan bagaimana gereja-gereja itu hancur di akhir zaman. Sudah banyak contoh. Mulai dari Amerika, Eropa, Asia. Ada negara-negara yang gereja yang dikatakan begitu revive luar biasa terjadi. Tetapi hari ini apa yang terjadi dengan mereka? Hukuman demi hukuman terjadi. Dan apakah gereja hanya bersantai-santai? Gereja harus belajar dan semakin belajar apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan untuk mempersiapkan generasi muda kita ke depan. Amsal 11 ayat 27. Siapa mengejar kebaikan berusaha untuk dikenang orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Amsal 12 ayat 20. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapatkan sukacita. Sudah waktunya gereja Tuhan itu bangkit. Kalau kita mau melihat Indonesia dipakai dengan luar biasa,
Beberapa tahun yang lalu, Tuhan pernah berkata tentang kebangkitan di timur. Saya tidak memahami tentang apa yang dikatakannya, dan saya bertanya, Tuhan, timur yang mana Tuhan? Timur Indonesia atau timur bumi? Dan Tuhan menunjukkan gerbang Yerusalem. Ketika saya memperhatikan itu, Tuhan berkata tentang gerbang Yusuf. Ketika gerbang Yusuf itu terbuka, itu menghadap kepada Indonesia. Dan Tuhan katakan, di Indonesia, ini tersedia lumbung Yusuf. Di Indonesia lah lumbung Yusuf. Ini berkaitan dengan janji Tuhan bagi Indonesia di akhir zaman. Banyak hamba Tuhan yang berkata, Indonesia akan terjadi revival besar-besaran. Benar sekali. Benar. Dan Indonesia akan menjadi salah satu duta kerajaan Allah bagi seluruh bumi. Tetapi kalau dikatakan anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa, teruna-teruna di akhir zaman, yang Tuhan janjikan bagi Indonesia, itu akan dikirim ke bangsa-bangsa, itu adalah sebuah pemahaman yang salah. Ketika saya dalam perjalanan ke lapas anak beberapa bulan yang lalu, di dalam mobil itu, di dalam bus, Tuhan katakan, ketika lumbung Yusuf terbuka, bangsa-bangsa yang akan datang kepada Indonesia, bangsa-bangsa yang datang mencari perlindungan atas Indonesia, sebab mereka telah mengalami kesesakan di seluruh bumi saat itu. Bagaimana Tuhan menyiapkan, Tuhan ingin menyiapkan sebuah generasi, sebuah pemerintahan, orang-orang benar yang akan menjadi berkat di dalam pemerintahan Indonesia bagi bangsa-bangsa di luar. Tuhan sedang menyiapkan proyek besar ini. Dan gereja Tuhan harusnya bangkit, bangun. Kita melihat kesesakan-kesesakan yang terjadi di atas seluruh bumi. Kuda api Tuhan, penghukuman Tuhan atas bangsa-bangsa lain dengan kuda api. Tetapi sekarang, pedang Tuhan ada di dalam pemerintahan kita. Penghukuman Tuhan ada di dalam Indonesia. Dan saya selalu berdoa, Tuhan tidak memberikan penghukuman kepada rakyat-rakyat kecil, kepada rakyat Indonesia yang diakibatkan oleh pemerintahan yang lain. Semua kebodohan, kejahatan yang diakibatkan oleh pemerintahan yang salah, pemerintahan yang lain, itu sebenarnya bukan kejahatan yang disengaja, tetapi kejahatan-kejahatan yang sengaja dirancangkan dan dilegalkan di Indonesia. Saya selalu meminta Tuhan kemurahan Tuhan, pengampunan Tuhan kepada semua rakyat kita yang kecil. Tetapi Tuhan tidak meluputkan orang-orang yang seharusnya menerima penghukuman. Ketika Tuhan katakan tentang Yusuf, hari-hari belakangan ini, Tuhan juga ingatkan bagaimana lumbung Yusuf itu bisa habis. Ada waktunya akan habis. Dan ketika pemerintahan Yusuf telah berakhir, apa yang terjadi atas bangsa Israel sisanya? Mereka menjadi budak, mereka diperbudak. Apakah kita juga mempersiapkan? Dan Tuhan bertanya, bagaimana kita harus mempersiapkan gereja Tuhan di akhir zaman? Generasi penerus kita di akhir zaman. Itu akan mengalami kesusahan yang jauh lebih susah daripada zaman Yusuf. Hal-hal mengerikan yang sedang terjadi. Ada hal mengerikan yang sedang terjadi yang dirancangkan oleh penguasa-penguasa dunia atas Indonesia. Ada. Bagaimana kita mempersiapkan gereja Tuhan? Apakah kita hanya berdoa bagi diri kita sendiri? Apakah kita tidak pernah punya waktu untuk berdoa bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini? Kita minta Tuhan bersihkan dan Tuhan bangkitkan
di setiap kota-kota kami Indonesia, di setiap pemerintahan kami, di setiap instansi. Kita harus lakukan itu mulai sekarang. Sudah banyak contoh yang Tuhan ingatkan. Tuhan ingatkan bagaimana Amerika, bagaimana Eropa, dan bagaimana Korea Selatan. Bagaimana generasi gereja tergerus oleh zaman. Dan apakah Indonesia, generasi Indonesia, aman? Saya rasa tidak. Kalau kita masih terbuai setiap hari dengan hal-hal dunia. Tuhan pernah tunjukkan bagaimana ia berada di dalam sekolah-sekolah bersama dengan anak-anak yang kecil. Tuhan berkata berdoa bagi sekolah-sekolah. Tuhan juga mau mereka bangkit berdoa bagi Indonesia. Dan baru-baru ini Tuhan katakan, ajar mereka untuk berdoa bagi Indonesia sejak mereka kecil. Karena sebuah visi yang besar ada atas Indonesia. Bagi banyak jiwa-jiwa di akhir zaman. Dan bagaimana kerusakan nih yang akan terjadi juga di Indonesia itu sangat besar. Sangat besar. Apakah kita menghadang hal-hal itu? Ajarlah mulai sekarang, ajarlah generasi muda kita mulai sekarang. Ajarlah pendidikan tentang bangsa ini mulai sekarang. Biarlah anak-anak kita itu mengerti visi dan misinya Tuhan atas Indonesia itu mulai sekarang. Mulai sekarang, kata Tuhan. Zefania 3 ayat 1-8. Celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman kepada Tuhan. Ia tidak percaya dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum. Para hakimnya adalah serigala pada waktu malam yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Tetapi Allah adil di tengah-tengahnya. Tidak berbuat kelaliman, pagi demi pagi ia memberikan hukumnya. Ia tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar, tetapi orang lalim tidak kenal malu. Aku telah melenyapkan bangsa-bangsa. Menara-menara penjuru mereka telah musnah. Aku telah merusakkan jalan-jalannya sehingga tidak ada orang yang lewat. Kota-kota mereka telah ditanduskan sehingga tidak ada orang dan tidak ada penduduk. Aku sangka, tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan mempedulikan kecaman dan segala yang kutugaskan kepadanya tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Oleh karena itu, tunggulah aku, demikianlah firman Tuhan. Pada hari aku bangkit sebagai saksi, sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpun kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramku, yaitu segenap murkaku yang menyala-nyala. Sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburu. Dan inilah yang sedang terjadi. Sungguh firman ini tidak berbohong. Firman ini tidak berdusta. Api cemburu Tuhan sedang melanda seluruh bumi. Imam, hakim, nabi harus mendengar seruan dari sorga. Harus mendengar visi misi dari sorga. Harus mengerti apa yang menjadi tujuan daripada kerajaan Allah akhir-akhir ini. Lalu di Yeremia 25 ayat 30-32. Dan engkau ini, nubuatkanlah segala firman ini kepada mereka. Katakanlah kepada mereka, Tuhan akan menengking dari tempat tinggi dan memperdengarkan suaranya dari tempat pernaungannya yang kudus. Ia akan mengaum hebat terhadap tempat penggembalaannya. Suatu pekik seperti yang dipekik pengirik-pengirik buah anggur terhadap segenap penduduk bumi. Deru perang akan sampai ke ujung bumi, sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap bangsa-bangsa. Ia akan berperkara dengan segala makhluk. Orang-orang fasik akan diserahkannya kepada pedang. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam sesungguhnya. Malapetaka akan menjalar
dari bangsa-bangsa. Suatu badai besar akan berkecambuk dari ujung-ujung bumi. Siapakah di sini yang dikatakan? Ia akan mengaum dengan hebat di tempat pengembalaannya. Itulah gereja-gereja Tuhan. Pekiknya seperti yang dipekik pengirik-pengirik buah anggur terhadap segala penduduk bumi. Pengirik-pengirik buah anggur. Ini adalah hamba-hamba Tuhan yang ditugaskan untuk menjaga umat Tuhan. Dan Tuhan katakan, deru perang itu akan sampai ke ujung bumi, sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap bangsa-bangsa. Ia akan berperkara. Siapa yang selalu dikatakan ujung bumi? Itulah Indonesia. Ketika kita selalu mengklaim diri kita ini adalah bangsa yang akan diangkat Tuhan. Tapi kita harus sungguh-sungguh bertanya, apakah kita telah mempersiapkan gereja Tuhan untuk pekerjaan Tuhan yang besar di akhir zaman? Harapan atas banyak jiwa dan bangsa-bangsa di akhir zaman. Umat Tuhan, bahkan dimulai daripada yang terkecil sekalipun, itu harus menjalankan fungsinya dengan benar. Tuhan ingatkan bagaimana ketika Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir. Korban yang terakhir itu adalah korban darah. Korban anak sulung dari semua kerajaan Mesir, baik di dalam istana maupun di dalam tahanan. Itu semua menjadi korban untuk menjadi pembebasan. Mereka harus membayar harganya ketika Israel harus keluar dari Mesir. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi, bukan berarti Tuhan tidak adil, tetapi karena Tuhan maha adil, Tuhan harus melakukan itu. Karena ada firman berkata, setiap darah akan dibalas dengan darah. Setiap orang yang menggunakan pedang akan binasa dengan pedang. Mulai dari orang yang benar, yang melakukan keadilan dan hukum dengan benar, itu berteriak kepada Tuhan. Dan juga bagaimana orang-orang yang ditindas dengan sistem-sistem yang salah, mereka yang dengan sengaja dikorbankan oleh penguasa, darah-darah mereka juga menuntut keadilan. Dan hal ini telah sampai ke tata Tuhan. Kita tidak bisa diam, gereja Tuhan. Kita tidak bisa diam. Tutup bungkus setiap umat Tuhan dengan darah Tuhan. Di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan anak-anak kita. Dan juga setiap orang yang melakukan kejahatan di dalam rumah Tuhan, itu akan disingkirkan terlebih dahulu. Hal ini sudah Tuhan tunjukkan tahun yang lalu, bahkan 2 tahun yang lalu. Tikus-tikus di dalam rumah Tuhan, itu akan dijaring lebih dahulu, sebelum Tuhan membersihkan yang di luar. Jikalau ada kesalahan, jikalau ada pelanggaran, datanglah minta ampun kepada Tuhan. Datanglah minta kemurahan Tuhan. Tuhan luputkan, Tuhan ampuni, Tuhan bersihkan, Tuhan lakukan bagian Tuhan yang terbaik. Tetapi Tuhan luputkanlah kebinasaan dari rumah mereka. Hari-hari Naomi, Tuhan ingatkan kembali. Ketika terakhir kali saya menyiapkan semua ini, dan Tuhan katakan hari-hari Naomi. Tuhan ingatkan lagi hari-hari Naomi. Sebelum terjadi pemulihan, akan terjadi penghukuman kepada orang-orang yang jahat, yang mengerti kebenaran tetapi tidak melakukan kebenaran. Mari kita semua yang dikatakan gereja Tuhan, umat Tuhan, kita bersatu hati, kita mendengar seruan ini, dan kita meminta pengampunan Tuhan. Dan kita meminta tidak lagi ada penundaan untuk membersihkan dan mereformasi pemerintahan ini. Sebab Indonesia harus bersiap-siap karena waktunya sudah sangat mepet. Indonesia dibutuhkan oleh bangsa-bangsa lain. Indonesia pengharapan terakhir Tuhan. Karena begitu banyak jiwa-jiwa yang harus
diselamatkan. Bukan hanya bangsa ini saja, tapi juga bangsa-bangsa lain. Dan saya ingatkan sekali lagi, Tuhan katakan tentang patok-patok darah. Patok-patok darah ini adalah perjanjian darah yang dilakukan oleh penguasa-penguasa yang menginginkan kekuasaan dengan cara-cara bersekutu dengan roh jahat. Mereka mengorbankan darah sehingga ke daerah itu, tempat-tempat itu mengalami kutuk. Kutuk kemiskinan, kutuk maut, kutuk daripada Injil yang sulit masuk ke daerah-daerah itu. Dan patok-patok darah ini harus dibersihkan, harus dicabut. Dan setiap gereja Tuhan di tempat-tempat itu harus berdoa untuk melepaskan patok-patok darah ini. Dan itu juga menghalangi kebenaran firman Tuhan, keadilan Tuhan berjalan di tempat itu. Gereja Tuhan, pemimpin-pemimpin yang dipilih Tuhan untuk memimpin daerah itu terhalang karena patok-patok darah ini tidak dicabut. Itu adalah hutang darah. Dan waktunya gereja Tuhan memahami semua ini. Kita berdoa, kita sungguh-sungguh gereja Tuhan di setiap kota-kotanya harus bangkit. Umat Tuhan, bukan hanya hamba-hamba Tuhan, bukan hanya pemimpin, bukan hanya pendoa syafaat, tetapi seluruh umat Tuhan, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Semuanya harus bangkit berdiri. Seperti Mesir yang mengalami korban sulung untuk pembebasan Israel. Kita juga harus berkorban sebagai orang martirnya Tuhan, berdoa bagi kerajaan Allah, membebaskan setiap belenggu-belenggu, ikatan-ikatan dosa, ikatan kuasa gelap ini dari setiap kota-kota kita. Jangan ada lagi umat Tuhan yang suam-suam, yang hanya memikirkan diri sendiri. Kalau kita ingin melihat negeri ini sungguh-sungguh dipulihkan, sungguh-sungguh dipakai dengan luar biasa, generasi yang terus-menerus dipakai oleh Tuhan di akhir zaman. Kita bukan menjadi negeri yang mengalami perjanjian, tetapi kemudian kita mengalami keterpurukan. Saya tidak ingin itu. Saya ingin negeri ini terus-terusan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di akhir zaman, tempat perlindungan dan tempat tata Tuhan bersemayam. Dan Tuhan juga menunjukkan buah yang terlalu matang sehingga busuk. Itu akan Tuhan buang. Buah yang sempurna, buah yang baik, itu akan Tuhan bersihkan. Dan Tuhan juga menunjukkan buah yang setengah matang, yang tidak sempurna, itu akan ditolak. Itu artinya Tuhan hanya ingin menerima yang sempurna daripada gerejanya. Bukan yang setengah-setengah. Bukan yang bahkan merasa dirinya terlalu pintar atau terlalu layak. Pedang Tuhan yang membersihkan itu. Pedang sang ahli membersihkan setiap buah-buah. Dan hari ini Tuhan menunjukkan bahwa 5 jawatan di dalam gereja, pemimpin yang Tuhan pakai di dalam sebuah instansi, baik di pemerintahan, di kota-kota, itu adalah tangan kanannya Tuhan. Dan umat Tuhan, besar atau kecil, yang berdoa bersyafaat, itu adalah tangan kirinya Tuhan. Tangan kanan dan tangan kiri itu adalah satu tubuhnya Tuhan. Harus bekerja sama, harus saling melengkapi. Tidak boleh ada yang tidak bekerja di dalam tubuh Tuhan. Dan firman yang ditaruh di tangan kita, firman Allah adalah pedang, adalah api, dan adalah palu yang menghancurkan bukit batu. Jadi Tuhan menaruh kuasa di dalam doa-doa kita, di dalam permohonan kita untuk mengalahkan setiap serangan-serangan dari musuh. Dan kita harus memakai itu semua dengan maksimal.
Dan juga Tuhan menunjukkan bahwa rumput-rumput liar akan dicabut, akan dibersihkan sampai ke akar-akarnya. Pertama adalah di rumah Tuhan, dan juga saya melihat di instansi Polri. Kita berharap Tuhan akan sungguh-sungguh membaharui dan membersihkan negeri ini. Juga beberapa waktu yang lalu, Tuhan menunjukkan bahwa Indonesia akan belajar dari negara tetangganya, terutama di dalam norma-norma beragama dan moral sebagai sebuah bangsa. Kita berharap Indonesia akan dibaharui dan lebih baik daripada hari ini. Gereja Tuhan kiranya bangkit dan sungguh-sungguh mendengar, mengerti, dan melakukan visi misinya Tuhan. Biarlah kita semua mendengarkan panggilan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan bagi semua anak-anak-Mu, gereja-Mu Tuhan, untuk semua daerah-daerah Indonesia Tuhan. Bagi gereja-Mu khususnya Tuhan, bagi setiap pemimpin-pemimpin yang Kau siapkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pagar perlindungan-Mu atas mereka semua. Biarlah darah Kristus tutup bungkus kami semua. Biarlah rencana Tuhan, kesenangan Tuhan, itu boleh digenapi atas Indonesia. Kami mengundang Roh Allah, Roh Kudus, bekerja bagi negeri ini. Melakukan apa yang pantas, apa yang patut, apa yang layak untuk Kau lakukan bagi negeri ini. Kami mengundang Engkau Tuhan. Kami mengundang Roh-Mu Tuhan. Memberikan keadilan bagi negeri kami. Dan kami juga berdoa agar gereja-Mu bangkit Tuhan. Kami bukan menjadi gereja yang hanya menikmati, yang hanya berkata berkat-berkat dan berkat, tetapi kita tidak menanggung apa yang harus kami lakukan bagi negeri kami. Kami mau Tuhan supaya gereja-Mu sungguh-sungguh tersadar, terbuka dan tercelik Tuhan bagi tugas-tugas yang harus kami lakukan di zaman ini. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk setiap pengajaran-Mu, untuk setiap firman, untuk setiap visi dan misi-Mu bagi kami, bagi gereja-Mu di akhir zaman. Terima kasih Bapak, kiranya belas kasihan-Mu turun atas kami, atas setiap keluarga kami. Jika ada kesalahan, jika ada pelanggaran, jika ada dosa, Tuhan ampunilah, Tuhan ampunilah. Tetapi Tuhan juga lakukan apa yang terbaik, supaya kami mengenal dan mengerti akan keadilan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin, amin, amin. Shalom mempelainya Kristus. Haleluya, amin.